104.9 Mitra FM All Day All Day. Selamat pagi dan apa kabar untuk kalian Mitra Lovers. Hari ini kita di 1 Oktober 2021. Dari jam 10 pagi hingga jam 11 siang kita hadir di obrolan Mitra. Obrolan pagi seputar kita. Saya Yodi Ardana yang bakal temani Anda dan juga buat Mitra Lovers yang baru bergabung bersama saya. Ada banyak hal yang nanti akan diobrolkan seperti halnya yang sudah kita informasikan untuk Anda. Di obrolan Mitra di hari ini kita kehadiran teman-teman dari PPUB Kabupaten Banyumas. Jadi mungkin buat Anda nanti akan lebih tahu lagi apa sih itu PPUB Kabupaten Banyumas, ya. Kemudian juga yang pasti buat Mitra Lovers kita undang di 0811 287 189, bisa juga di 621 621, ya. Dan di hari ini nanti juga ada kedatangan tamu teman-teman dari PPUB yang lain yang juga mengenai teman-teman dari rekanan atau yang berhubungan dengan teman-teman kegiatan di PPUB, ya. Dan sudah hadir bersama saya di hari ini, ya, teman-teman dari PPUB ada tentunya Mbak Suci, ya, di sini. Sehat ya Mbak, ya. Mbak Suci ini ketua PPUB ya Mbak, ya. Ketua. Dan juga sudah hadir ada Mbak Titin, apa kabar selaku humas dari PPUB? Agak dekatnya, nah seperti itu. Nah itu karena ini mungkin buat Mitra Lovers tidak ada Mbak Suci aja, Mbak Titin saja. Yodi Ardana di sini jadi paling ganteng. Nah karena 3 wanita cantik dari masa semua, ya. Ada juga Mbak Nana, apa kabar? Ini dari BNI 46 Purwokerto ya Mbak Nana, ya. Betul, baik, alhamdulillah sehat, ya. Dan nanti juga ada rekan dari PPUB yang lain yang juga nanti siapa tahu bisa bergabung berbagi dengan Mitra Lovers di hari ini, ya. Mengawali mungkin buat Mitra Lovers, Yodi Ardana sendiri juga kurang begitu familiar tahu dengan detailnya apa sih itu PPUB. Nah, untuk mengawali silakan Mbak Suci bisa diinfokan. Selamat pagi, perkenalan saya Ibu Suciatin dari Paguyuban Pelaku Usaha Banyumas. PPUB itu singkatannya dari Paguyuban Pelaku Usaha Banyumas, sebuah WA group. Saya bikin untuk mewadahi para pelaku usaha di dalamnya. Oke, jadi Paguyuban Pelaku Usaha Banyumas. Ya, oke. Mungkin maksudnya itu bisa diinfokan ini tadi grup, ya, dari grup WA atau memang ini menjadi sebuah asosiasi atau seperti apa juga nih? Kita sebuah perkumpulan, ya, sebuah perkumpulan yang di dalamnya adalah para pelaku usaha, dan kita membuat satu ekosistem di dalamnya yang di dalamnya itu banyak sekali para pelaku usaha yang saling berhubungan untuk kemajuan para pelaku usaha sendiri. Misalnya di dalamnya ada PHRI seperti Pak Titin, ada perbankan yang mewakili sekarang adalah Pak Nana dari BNI. Semua perbankan ada, dari Mandiri, BNI, BKK, satu lagi apa, PTN juga ada, dan juga dibantu digital marketing oleh Mas Reza, nanti juga ada di sini. Di sini banyak sekali dari para penjualnya ataupun segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaku usaha, ada dinasnya juga. Jadi nanti kalau para pelaku usaha itu mempunyai kebutuhan, kita harus cerdas, misal kebutuhan tentang legalitas, ya kita ke dinas, kebutuhan tentang perbankan kita ada bermitra dengan perbankan, juga dengan semua perhotelan, mungkin Mbak Titin yang lebih tahu. Oke, menarik sekali nih Mbak Suci tentang Paguyuban Pelaku Usaha Banyumas. Nah, ini mungkin dari anggotanya itu sendiri, ya, pelaku usaha Banyumas ini sendiri ada berapa kira-kira, kemudian juga apakah ini hanya untuk orang Banyumas saja karena pelaku usaha Banyumas. Nah, apakah yang berusaha punya usahanya di Banyumas atau berKTP Banyumas atau seperti apa? Karena juga kalau menurut Dion sendiri pelaku usaha itu banyak sekali, gitu, ya. Oke, mungkin dicobakan silakan. Karena tujuan PPUB adalah membuat para pelaku usaha itu smart, ya, cerdas dan mandiri. Jadi saya fokuskan dulu untuk khusus di Kabupaten Banyumas saja. Kalau memang di sini kita udah siap, segala sesuatunya kita siap, nanti kita bisa dengan mungkin keluar kota,
gitu nasional atau ekspor gitu, nanti kan ada program-program ke depannya. Oke, menarik sekali kalau di sini tidak hanya pelaku usahanya tapi juga yang mensupport ya dari pelaku usaha itu sendiri, yang notabene itu juga dari bagian usaha. Bahkan kita bisa juga usaha dari pemerintah. Iya, usahanya mau kreditkan harus gitu ya, karena dananya udah banyak nih, pandinya udah banyak, tarif landingnya juga jalan gitu kan. Nah, mungkin aktivitas dari PBB selama ini apa saja nih? Mungkin jaringannya kemana saja? Silakan ya. Kalau PPUB selama ini kita kan baru bergerak, sebenarnya itu udah lama ya, cuma kita baru bergerak di masa pandemi ini karena semua orang tidak ada aktivitas sosial ya, jadi kita semua berfokus ke media sosial gitu. Jadi akhirnya saya membuka salah satu, kita berkomunikasi dengan para pelaku usaha, baik informasi atau mungkin kita perdagangan yang mulai sepi, saya aktifkan semua media by WA ya, kita aktifkan, dan kita masih 2 tahun ini aktif di WA group dulu, karena kita bertemu pun masih nggak bisa ya, masih terbatas. Perdagangan pun kita masih memakai sistem DO. Jadi iya, kita juga menjadi reseller dari teman-teman kita sendiri, karena keterbatasan kita untuk keluar selama 2 tahun ini ya. Oke, dan mungkin program yang dihadirkan dari teman-teman PPUB itu tadi dengan mereka, atau mungkin yang di Traveler sekarang juga saya tertarik nih, ingin tahu lebih banyak tentang PPUB, saya bisa masuk di grup WA dan sebagainya, itu ada cara sendiri gimana nih? Silakan. Ada sih, kita memang karena grup WA itu kan terbatas ya, betul. 225 saja. Nah. Jadi kita masih selektif yang memang dia itu benar-benar ingin maju secara mandiri, cerdas secara mandiri, tidak hanya cuma ikut-ikutan aja, tidak hanya kita ingin mendompleng saja gitu. Di sini itu bebas berkreativitas ya, kita sangat menghargai kemampuan personel masing-masing gitu. Itu sih kita ya, kita biasalah mengisi form data dari masing-masing, terus selama ini gitu lah. Kita konsepkan memang tidak ada pungutan ya, misal seperti ini sebagai KTA misal memakai rupiah misal 200 atau 100 atau itu tuh belum, karena saya berkonsep bahwa dengan mempertemukan kita adalah mempertemukan para pelaku usaha, orang-orang yang sudah mampu dan orang-orang yang sudah mempunyai perekonomian secara mapan, jadi tidak ada pungutan atau biaya apapun. Misal kita mau kopdar pun ya udah kita cari sponsor aja gitu. Kalau kita mau ke dinas pun ya udah kita ada fasilitas di dinas, misal nanti ada di galeri mau jualan atau mau pelatihan, itu kita memanfaatkan itu aja ya, memanfaatkan yang ada, jangan membebani para pelaku usaha di masa COVID-19 ini. Mereka lagi susah gitu ya, saya hanya mau gabungkan apa ya, mempertemukan para pelaku usaha di dalamnya, dan saya tidak mau pelaku usaha itu hanya ikut-ikutan aja. Saya berharap mereka itu cerdas dengan melihat grup kancam, bisa di sini ada perbankan, saya butuh keuangan yang baik, udah silakan capil aja menghubungi gitu, tidak harus ke saya. Karena kita kalau memikirkan administrasi di situ ya, karena kita fokusnya hanya usaha aja. Dan ini kalau Mbak Titin sendiri ya, ini kaitannya dengan salah satu bagian dari humas dari PPUB gitu kan. Kalau mungkin tadi pertanyaan Dion itu sendiri ada satu hal, ini kan humas luas juga ya, kaitannya menjalin mungkin dengan instansi dan sebagainya, atau juga mengkomunikasikan para anggota ya, atau mungkin kalau tadi welcome nggak dengan calon anggota, kalau tadi Mbak Cici nanti menyampaikan kan memang cukup selektif ya, hal itu kan adakah kriteria tersendiri atau seperti apa? Kalau yang jawaban saya bikin dari humas PPUB, jadi intinya anggota yang akan bergabung dan persilakan, masalah keterbatasan jumlah WA, anggota WA. Jadi seleksi di sini maksudnya dari keinginan sendiri ingin seperti disampaikan positif ingin maju.
kita nggak bisa hidup sendiri, kita harus bermitra. Jadi ibaratnya kayak tanaman itu juga tumbuh utama dari sendirian kan. Buat foto selfie juga nggak enak dilihat. Kalau banyak namanya asik gitu. Jadi nanti kita saling terkoneksi, kita menemukan apa untuk bekerja sama ya. Karena di masa pandemi kemarin itu nggak bisa kita berjuang sendiri terlalu berat ya. Jadi banyak dengan kita AFF pastilah kita kerjasama bagaimanapun juga butuh dari produsen kita kan ini anggota itu kan ada yang dari produksi, dari marketing, dari sampai distribusi gitu kan. Artinya semuanya kita rangkul, nanti kita ambil si yang mana yang asik-asik untuk bisa diajak kerjasama. Karena ada beberapa yang punya pikiran tidak begitu jauh, nah kita bimbing di konselingnya. Jadi kegiatan itu banyak. Kita kepengen, ayolah kita maju bareng, ayo kita mulia bareng, ayo kita berjuang bersama. Jadi nggak sendirian. Rasanya kebersamaan kan bisa jadi spirit ya, semangat gitu. Jadi asik aja gitu. Apa namanya? Apa sih kesulitannya? Apa sih kendalanya? Ayo kita bisa. Gitu. Nanti dari itu banyak ide-ide dan teman-teman kan satu ide nggak lebih baik daripada banyak ide. Iya betul. Betul lah itu. Jadi apa namanya esensinya tuh ekosistemnya terbentuk dengan saling terkoneksi antara satu dan yang lain. Oke ya, menarik. Dan mungkin di sini ada banyak hal itu tadi disampaikan. Kalau sendiri nggak asik, kalau banyak itu kan lebih baik ya. Seperti halnya mungkin kalau Mbak Nana sendiri nih dari BNI 46 turut mensupport kegiatan dari PPUB, seperti halnya biasanya kan pelaku usaha itu kan membutuhkan biaya ya. Katakanlah mungkin saya usaha kalau belajar dananya bingung juga. Adakah satu jembatan tersendiri atau program dari BNI 46 yang bisa mensolusikan para pelaku usaha gitu Mbak? Terima kasih sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Saya adalah dari BNI atau bisa saya dipanggil Teh karena yang kalau BNI lebih terkenalnya itu Teh karena. Oh gitu ya Teh. Dari BNI sendiri sih untuk pembiayaan kita ada khususnya untuk UMKM atau perusahaan di mana mungkin sahabat Opor juga Mikrofon juga sudah mengenal dengan adanya KUR. KUR itu apa sih? Jadi KUR itu adalah program pemerintah di mana dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Nanti untuk usaha kami juga sudah mudah, yang penting untuk usaha sudah berjalan 6 tahun dan memiliki surat keterangan usaha. Punya SIUP ya? Surat keterangan usaha dari kecamatan Bisa itu ya. SIUP juga bisa. Kalau tadi usaha harus berapa? 6 tahun? 6 bulan. Oh 6 bulan. 6 bulan saja sudah bisa berpermohonan. Oh gitu ya. Tapi itu biasanya ada jaminan nggak sih? Kalau untuk penjaminan sendiri itu ada. Karena kan dari program pemerintah sendiri itu disalurkan untuk membuat orang dengan gagal penjaminan. Oh gitu ya. Terus ada penjaminannya ya? Penjaminan tetap ada. Biasanya bentuknya apa Mbak? Kalau untuk penjaminan untuk uang kecil pakainya bisa sertifikat. Kalau misalkan untuk mikro sih nggak pakai penjaminan. Ya. Itu biasanya dari dana berapa minimal? Kalau untuk mikro sampai dengan 100 kalau sekarang yang terbaru. Kemudian untuk yang apa namanya kecil itu mulai dari 100. Sampai dengan 500 juta maksimal. Maksimal 500 juta gitu ya. Oke. Dengan tenor atau berapa lama biasanya? 5 tahun maksimal. Aku sendiri itu maksimal 5 tahun. Maksimal 5 tahun ya. Baik, untuk Anda yang Metropolers, nanti kita ngobrol lagi dengan teman-teman PPUB dan Mbak Sujati, Mbak Titin, dan juga ada Mbak Nana dari BNI 46 ya. Kita masih teman Anda di Opera Mitra, jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali lagi selepas ini. Jadi mohon maaf untuk yang telepon sebentar ya, kita hadirkan selepas yang satu ini. Karena memang selain program produk-produk dari bentuk KUR itu tadi, adakah kemudahan bagi mereka yang mungkin belum paham nih, karena kan kadang orang belum pernah hutang untuk usaha, aturannya seperti apa dan sebagainya, atau gimana nih yang dilakukan? Sebenarnya sih untuk KUR sendiri itu sangat simpel ya. Sangat simpel itu dalam artian yang penting ada usaha berjalan, mengamankan, siapa aja bisa mengajukan untuk proses pengajuan pinjaman kredit. Seperti itu. Jadi kita yang penting ada usaha bisa untuk pengajuan KUR. Oh gitu. Nah untuk jangka waktunya sendiri itu kan untuk KUR itu maksimal 5 tahun. Maksimalnya 500 juta untuk pendanaan.
Oh, oke ya. Jadi mungkin itu satu hal yang bisa dilakukan ya. Jadi nanti ada surveinya dulu ya. Betul, nanti kita survei untuk usahanya, kemudian kondisi usahanya, kemudian nanti untuk kegiatan usahanya apa aja, untuk penyalurannya, untuk masuknya dari mana, kita pasti nanti akan survei ya. Baik ya. Mungkin buat anda yang tadi yang 61 mau online silakan ya. Mungkin informasi kalau lebih detail dari mana dengan teman-teman dari BNI 46 bisa hubungi teman-teman dari PPB juga ya. Bisa. Iya. Oke ya. Coba kita terima telepon. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Kamu mau bertanya, saya mau menjawab. Kela masih di Wonosobo? Oh masih, oke. Oh gitu, Mas Untung pulang ke Jogja bukan pulang kepadanya ya. Oh iya. Oke, gimana Mbak Kela? Waalaikumsalam dengan Mbak Naila. Kela. Mbak Kela, apa kabar Mbak Kela? Salam kenal. Dalam, boleh. Iya. Iya. Barisannya apa? Betul, bisa masuk ke pertanian. Yang berbeda sebagai tangan usaha SPPT. Baik Mbak Kela. Iya, jadi gini Mbak Kela. Mbak Kela waktu itu prosesnya berarti masuknya ke BNI Wonosobo ya. Betul. Ke BNI Wonosobo ya. Jadi gini Mbak Kela, kalau misalkan nanti Mbak Kela mau mengajukan lagi, mungkin kan nanti kan dari pihak BNI kan pasti ada prosedur awalnya. Prosedur awal berarti kan nanti biasanya dimintai identitas, betul ya kemarin. Identitas itu sebagai syarat administrasi di awal. Nah, nanti kan kita cek untuk data-data terlebih dahulu, baru nanti kita melakukan istilahnya kunjungan dilihat dari usaha ataupun untuk kegiatan usaha yang sekarang sedang dijalankan. Nah, kalau misalkan untuk yang penjaminan kemarin nggak bisa karena pakai SPP, punya SPPT ya. Paling gini, Mbak Ella nanti boleh kontak lagi di BNI Wonosobo untuk pengajuan mikro. Maaf ya. Ya, gimana? Berarti harus bangkur BNI atau PRI? BNI. Mbak Ella kemarin ke BRI apa ke BNI ya? Ke PRI. Oh, ke BRI. Saya dari BNI Mbak Ella. Ini aja. Bunda, ya, mulai kui, aku lagi monitor dengerin. Jika aku nanti, aku bisa kasih tahu Eyang Kakung suruh ke BNI kan ngono. Iya, ke BNI aja. Nanti kan ada program mikro. Nah, saya untuk mikro, nanti kui. kan kalau untuk mikro kan di situ nggak pakai penjaminan. Kemudian juga nanti untuk prosesnya sama aja sih seperti kayak BRI kemarin. Nanti ada untuk survei juga usaha gitu. Nah, kita di BNI. Iya, BNI pasti bisa nanti. Mulai kui, aku masuk ke Bunda. Tahu. Ya. Begitu masih di kandang. Iya. Pertama. Yang kedua. Ini pertanyaan mau berapa nih? 10? Dua. Esa. Ya. Yang kedua ke siapa? Bunda yang satunya. Kan ada 2. PPTN. Ada Mbak Suci sama Mbak Titin. Nah, itu dua-duanya pola. Dua-duanya boleh. Terserah mau yang jawab siapa? Mana kui? Untuk yang tadi modal usaha itu sendiri,
tantenya aku kan punya usaha jual makanan yang udah maseng ngono kuwi. Itu selalu bingung untuk memajukannya, itu modal usahanya kepiye? Apakah sama dengan di Banyumas itu atau beda? Lewatnya bagaimana persyaratannya apa ngono kuwi? Kalau penjelasannya, aku lagi dengerin ngono kuwi loh. Oh, Oke, tak tunggu ya. Kela. Yang kedua diulangi yang lebih kencang coba. Yang Pertanyaan kedua. Tante aku jualan makanan yang udah mateng, kayak rames kuwi loh. Punya apa kuwi warung kecil. Itu bingung karena pandemi, sekarang jadinya kendar. Modalnya rada-rada nggak maju. Dia bingung tantenya, aku mau mengajukan kemana. Sekarang tolong kayak tahu caranya gimana. Ya. Itu yang modal usahaku loh. Oh. Jelaskan. Jadi modal usahanya gimana caranya Ya, gitu. persyaratannya apa? Apakah lewat zaman sekarang kan online, apalah, ngono kuwi ya. Tante aku nggak mau lewat yang begituan. Oh iya. Oke. Ngono kuwi. Itu ke kantor mana? Oke. Penjelasannya. Ye. Buat Bunda Nina. Terima kasih. Oke. Buat Mas Yani yang ganteng. Ya. Terima kasih juga. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Ella ya. Silakan ya, mungkin Mbak Suci bisa diinfokan. Iya, pertanyaannya tadi apa ya? Ya sebenarnya dia kalau di Banyumas gimana usahanya, diajarin cara untuk modal cari usahanya gimana mengembangkan gitu, karena dia katanya tantenya punya usaha tapi ingin mengembangkan caranya gimana, permodalan dan sebagainya gitu. Oh, di permodalannya atau di usahanya? Dua-duanya. Oh, Dua-duanya. Karena sekarang udah go digital ya. Maaf, walaupun kita Nyun Sewu misal gaptek atau apa, itu kita memaksa kita untuk cerdas ya. Jadi yang sudah saya lakukan, kita sharing aja ya. Yang sudah saya lakukan, kalau itu tujuannya misal berjualan rames di lingkungan, harus dilihat dulu ini marketingnya lingkungan saja atau lebih luas lagi, atau lebih luas lagi. Kalau di lingkungan saja, yang saya lakukan adalah membuat WA group seluruh lingkungan, satu desa gitu kan. Kita harus membuka delivery order, karena sekarang orang sudah tidak lagi beli rames 3, beli gorengan, beli sayur itu datang ke tempat, tapi kita yang menjemput mereka gitu kan. Jadi misal pagi-pagi kita bikin grup itu ya, dalam satu desa kita posting jualannya apa aja, kita buka delivery order, misal kita pakai minimal 10.000 atau 20.000. Kalau dalam satu pagi aja kita sudah 10.000, misal yang order 20 kan sudah habis ya, tidak terlalu lama. Karena yang saya lihat dari lingkungan itu, kalau orang berjualan sekarang tidak bermain media online itu nggak bisa gitu. Orang sudah masuk lagi, kita akan kalah dengan yang namanya marketplace, dengan gosen gitu kan, seperti itu. Lah kita bukan kita bertarung ya, kita harus mencari solusi lain. Kalau kita bisa mengelola di lingkungan kita sendiri itu kan tanpa biaya ongkir ya, itu akan satu menguntungkan konsumen, kedua menguntungkan para pelaku usaha itu sendiri, jadi cepat habis gitu ya. Terus untuk permodalan sih yang saya sudah bermitra gitu itu banyak sekali. Ada kalau permodalan yang bersistem bantuan pemerintah itu, di pemerintahan ada yang namanya wirausaha pemula, itu ada di Dinas Dinaker UKM, itu ada, itu kita mengajukan ke sana, memang kita dikasih dana gitu ya. Memang syarat-syaratnya banyak, itu nanti kalau kepengen ya pergi ke Dinaker UKM. Terus misal kepengen lagi itu hibah ya bentuknya. Terus misal lagi ada yang tanpa agunan, terus kita online, kita juga ada di bank BTPN juga ada, itu kan sistemnya online, tapi dengan syarat kalau kita sudah ke perbankan, kita juga akan dilihat
apa namanya rapotnya ya. Cash flow-nya ya. Iya. Dia itu punya perbankan lain atau tidak, misal punya perbankan lain pun tidak masalah selama dia mampu. Maksudnya di situ kan akan terlihat dia Pay itu checkingnya baik sering kalau sekarang sistem informasi keuangannya itu merah atau hijau atau gimana, itu seperti itu. Banyak Oke. kemudahan. Iya ya, gitu ya buat Mbak Kela ya, informasi atau jawaban dari Mbak Suci ya. Kemudian di siang hari ini tadi ungkapan terima kasih buat Mbak Nana ya, karena mungkin mau ada acara lagi. Betul, ya. Ini mau berbagi informasi di tempat lain mungkin ya Mbak ya. Iya betul, kebetulan ini ada kegiatan lain berbagi informasi. Jadi mungkin nanti untuk mitra lovers, kalau misalkan untuk butuh pendanaan KUR, boleh kontak ke saya pribadi ataupun ke BNI terdekat. Itu bisa untuk proses pengajuan KUR di BNI mana saja. Ya, oke ya. Terima kasih juga waktunya sudah berkenan hadir berbagi di Opera Mitra ya, Mbak Nana Baik, ya. terima kasih mitra lovers semuanya. Selamat siang. Oke, Terima siang. kasih. Dan kalau tadi Mbak Nana sudah berlalu, sekarang ada penggantinya juga. Sudah hadir di sini ya teman-teman dari PPUB juga. Ya ada Mas Reza. Halo, apa kabar Mas Reza? Beliau salah satu aktivitasnya adalah asisten digital marketing ya. Oke, sehat Mas Reza? Halo, selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah sehat. Ini berganti. Tadi wanita, sekarang pria nih ya. Saya tidak jadi ganteng sendiri sekarang ya. Oke, mungkin berbagi untuk Anda nih Mitra Lovers 621 masih kita buka 0811 287 189 juga kita buka juga ya. Oke, ini Mbak Suci, Mbak Titin dan juga Mas Reza, kita juga mengkomunikasikan ada penelpon dan juga WA ya. Ini selamat pagi dari yang mau nanyakan cara mengumpulkan para pelaku usaha itu bagaimana ya? Apakah lewat pertemanan, woro-woro atau melalui media sosial gitu ya, dari Mas Tian di Sokaraja? Oke, bisa silakan dijawab, bisa Mbak Suci, Mbak Titin atau Mas Reza juga boleh. Mas Reza aja. Oke, baik. Untuk Mas Fian ya tadi ya, Sokaraja ya. Ya, untuk di PPUB sendiri untuk mengumpulkan pelaku usaha yang jelas adalah pertama kita networking berdasarkan pertemanan, kita menjalin silaturahmi dan sebagainya. Lalu yang berikutnya kemarin kita di awal tahun sempat juga bersama Deperindak ya, Ibu Suci ya, bersama Deperindak kita membuat database, mengumpulkan database menggunakan Google Form waktu itu. Ya memang kita tujuannya adalah untuk mendata pelaku-pelaku Banyumas yang ada di pelaku-pelaku usaha yang ada di Banyumas, yang nantinya akan kita bersama-sama bisa berkembang bareng. Nah, dalam bentuknya apa? Kita sedang saat ini, karena kemarin kita terkendala beberapa hal ya, termasuknya yang paling terasa banget adalah PPKM kemarin. Kita untuk bulan ini udah mulai bergerak lagi nih. Jadi teman-teman pelaku usaha yang kemarin sudah mendaftarkan di Google Form dan jadi database kita, nanti kita akan laksanakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan sama-sama mengembangkan usahanya mereka dalam bentuk coaching, dalam bentuk diskusi, yang intinya lebih guyup lah intinya. Oke, dan di situ bisa berbagi informasi ya. Artinya kalau tadi Mbak Suci sampaikan juga, karena di PPUB sendiri ada baik dari produsen, ada juga yang distribusi, ada juga yang lain-lainnya gitu ya. Dan oke, mungkin itu tadi buat Mas Tian yang ada di Sokaraja ya. Semoga informasinya jelas. Kemudian juga sama siang lagi ada dari Ibu Min Basuki. Saya mau nanya gimana caranya untuk bisa bergabung dengan PPUB. Apakah harus punya produk sendiri? Terus kalau hanya online shop itu apa bisa gitu ya? Terus juga benefitnya apa nih jika sudah jadi anggota PPUB sendiri? Dan di PPUB juga itu apakah bersinergi dengan pemerintah daerah dan program jangka pendeknya apa juga nih yang bisa membesarkan UMKM Banyumas? Ya. Ini pertanyaan banyak banget soalnya. Iya. Silakan dijawab 2 hari ya. Iya. Silakan. dijawab Pak Titin dulu nggak apa-apa. Oke, ya. Ini tadi pertanyaan dari Ibu Min ya. Iya, Oke. Jadi untuk menjadi anggota PPUB itu adalah PPUB
PPUB sendiri kan paguyuban pelaku usaha Banyumas. Jadi untuk sementara ini memang berdomisili di Banyumas. Nanti pengembangan berikutnya bisa nanti dan sekitarnya. Jadi pelaku usaha itu tidak harus punya produk. Untuk resellernya sendiri pun menjadi pelaku usaha. Jadi tidak usah bingung, aku punya produk nih tapi bisa jualan. Nah, karena kita kan bergerak di koneksi itu tadi dari produsen sampai ke distribusinya sampai ke konsumen. Artinya ayo kita bareng-bareng jalan bersama, maju bersama. Itu seperti itu untuk jadi anggota. Kemudian untuk keuntungannya banyak sekali. Nanti kita juga bisa menjadi mediator antara pelaku usaha dengan pemerintah Kabupaten Banyumas ya. Jadi yang sudah berjalan ini kemarin ada kurasi dari tim Perindak, kemudian ada semacam show up untuk menunjukkan ini loh pelaku usaha Banyumas itu ada yang punya produk seperti ini dengan jualan cara seperti ini, bisa dengan online, bisa dengan offline. Karena pandemi kemarin kan minimal sekali offline-nya. Kita menyesuaikan. Jadi intinya kita beradaptasi. Ekosistem bisnisnya ini akan berevolusi kan. Sekarang masa pandemi new normalnya ini kita jalanin mulai sekarang. Jadi kita discuss, kita ada ide. Nah, Mas Reza ini yang kaya banget ide. Nanti dia akan bagaimana caranya, strategi untuk bisa berjualan, bisa membeli dengan enak, menikmati bersama, kemudian mendapatkan hasil usaha yang baik, bagaimana berusaha. Intinya seperti itu. Jadi banyak sekali keuntungan, banyak sekali manfaat. Oke. Dan kalau online shop gimana? Boleh nggak tuh? Ya online banyak, kita kebetulan beberapa dari marketplace sudah menghubungi, misalnya kayak dari libri.com, dari macam-macam itu banyak. Dari Tokopedia juga banyak. Yang sudah masuk kemarin menanyakan ada 16 ya, ada 16 platform. Jadi nanti kita one by one ya, satu persatu, karena mereka masing-masing kan punya persyaratan yang beda-beda. Ada yang syaratnya mudah, ada yang syaratnya rumit, ada yang syaratnya detail, segala macam. Kita nanti seleksi di situ. Menyesuaikan. Terus mungkin ini kaitannya dengan program jangka pendek dari PBB sendiri untuk membesarkan UMKM Banyumas, ada nggak nih? Mungkin Mas Reza silakan. Untuk yang jangka pendeknya adalah memang kemarin kita sudah berkoordinasi dengan Deperindak untuk Deperindak yang kemarin sudah launching ya atau opening untuk rumah usaha ya Bu ya namanya. Galeri Rumah Niaga, mohon maaf. Itu akan kita mulai aktivasi. Kemarin kita sudah discuss untuk segera kita aktivasi dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang yang saat ini sudah berjalan, bahwa dari pelaku usaha sudah bisa mendisplay produknya di sana. Dan dari saya sendiri juga sudah berkolaborasi dengan tim yang ada di Deperindak. Mereka membentuk satu tim yang memang fokus di digital. Nah, kemasannya adalah bagaimana mengemas produk-produk yang saat ini sudah ada di Deperindak itu menjadi satu bahan yang akan dipromokan, kayak gitu. Nah, Deperindak sendiri sudah membuat akun sosial media official, lalu juga sudah saya lihat sudah posting untuk beberapa produk-produk yang sudah ada di sana. Nah, itu yang sudah berjalan untuk beberapa minggu kemarin. Tapi memang kita kendala PPKM, jadi untuk koordinasi dan ketemunya agak jarang ya, kita komunikasi hanya via WA dan sebagainya. Nah, untuk yang jangka pendek ke depannya adalah kita akan mulai coaching yang akan kita bentuk ya, sebuah kurikulumnya yang memang itu dari awal yang akan bersinergi antara produsen, lalu bagian pemasaran, sampai reseller yang memang dia online nggak punya produk tapi dia juga pengen jualan. Nah, kita akan bentuk ekosistemnya itu. Nah, karena balik lagi mungkin saya di sini bergabung di sini adalah bagaimana membentuk ekosistemnya, baik itu online maupun offline-nya. Oke, jadi
ada langkah-langkah yang bisa dilakukan yang tidak hanya offline saja ya. Iya. Karena kalau tadi kita lihat sekarang gimana caranya untuk membangun ekosistem di sini dalam satu wadah tersendiri, khususnya untuk PPUB sendiri untuk lebih maksimal gitu ya. Iya. Oke ya. Untuk Anda Mitra Lovers, nanti kita kembali lagi, kita masih ada waktu di Opera Mitra yang nanti di jam 11 kita hadir selepas yang satu ini. 104.9 Mitra FM. Untuk Anda yang sekali lagi baru bergabung bersama kami di Opera Mitra, obrolan pagi seputar kita masih dengan teman-teman dari PPUB. Ada Mbak Suciatin, Mbak Titin, dan juga Mas Reza ya. Dan ini kembali lagi ada yang sudah WA lagi. Apa kabar untuk yang nanya ya? Saya dulu pernah jualan hijab brand sendiri nih. Beli kain sendiri, jahit sendiri, lumayan sebenarnya penghasilannya bisa buat tambahan jajan gitu ya. Yeah. Tapi saya itu orangnya tergantung mood aja. Jadi kalau lagi mood bisa semangat banget nih jualannya. Tapi kalau lagi nggak mood ya udah lepas gitu aja gitu ya. Nah, ada nggak nih semangat caranya tersendiri untuk membangun bisnis secara kontinu biar nggak naik turun moodnya gitu ya? Oke, dari Mbak Nina di Purwokerto, silahkan. Oke. Halo Mbak Nina. Ya, untuk Mbak Nina memang salah satu poin penting yang saya selalu sampaikan kepada teman-teman ketika bertanya tentang usahanya adalah bahwa usaha itu tentang konsistensi ya. Jadi karena saya lebih ke digital marketing, jadi digital marketing itu adalah poin penting atau poin paling utama itu masih banyak yang berpikir adalah desainnya menarik, kontennya menarik, lalu fotonya bagus. Nah, padahal yang paling penting dulu adalah konsistensinya, gitu. Lebih baik sedikit tetapi konsisten tiap hari melakukan kegiatan promosi misalnya. Lebih baik sedikit setiap hari melakukan kegiatan produksi. Nah, jadi menurut saya lebih baik jangan dipaksakan ketika mood tapi jualannya banyak gitu. Tetapi lebih baik memang dilakukan setiap hari, misalkan setiap jam 7 posting di status WA, jam 12 status WA, jam 5 sore di status WA, lalu juga di Instagram misalnya seperti itu. Itu lebih baik hal-hal itu yang dijadikan rutinitas. Jadi jangan memaksakan, aduh lagi semangat nih foto produk, foto produk banyak gitu. Lebih baik sehari satu aja, tapi itu dilakukan setiap hari. Continue gitu ya. Nah itu yang mungkin salah satu insight dari saya untuk Mbak Nina, untuk biar jualannya tetap semangat terus ya. Bikin habitnya continue tadi gitu. Ya. Nah, kalau mungkin Mbak Suci boleh nambahkan atau Mbak Titin. Kadang ya itu tadi mungkin ada banyak Manina yang lain yang kadang usahanya jadi setengah-setengah gitu. Iya. Itu sebenarnya kalau pengen semangat ya, harus berkumpul dengan orang-orang yang semangat ya. Lingkungannya ya. Iya, lingkungan itu sangat membantu ya. Membantu. Jadi kita memicu ya, berkompetensi gitu. Jadi dia itu semangat banget. Kenapa kok saya biasa-biasa saja gitu, nunggu mood gitu. Itu kan rezekinya juga nunggu mood ya. Nah, itu seperti itu. Menurut saya sih ikutlah komunitas orang-orang yang punya semangat tinggi, orang-orang yang bisa memberi solusi dari penjualannya gitu. Monggo Mbak Titin mau nambahin. Silakan. Jadi, Oke, untuk Mbak Nina itu baiknya memiliki mindset ya, di mindset sendiri bahwa aku harus maju. Aku nggak mau di sini aja jalan di tempat gini, nggak mau. Aku harus naik kelas. Jadi lebih besar lagi, nanti lebih besar lagi gitu. Betul kata Bu Suci, harus ketemu dengan orang yang sukses biar nanti ada motivasi, ada semangat. Kalau teman kita ide. 5 sukses ya kita akan ikut sukses, terpacu kan. Oh, iya, yang kompetitif. Malu lah ya. Iya. Masa kita rebahan aja, yang lain udah jalan, yang lain udah lari gitu kan. Iya. Karena dia bisa kolaborasi sama itu, konsultasi ya. Iya. Bisnis nih sama Mas Reza. Iya. Mas coaching dong gitu. Gimana biar semangat gitu. Oke. Ngelihat orangnya udah semangat banget. Udah dikasih coach. Ini ada lagi dari 087720235221 sekian ya. Saya mau nanya, ini biasanya kalau bertemu dengan
teman masukin di grup itu ada kubu-kubuan nggak atau grup-grupan lagi nggak karena anggotanya banyak? Ya, kalau di PPUB kita menghindari yang namanya kubu-kubuan ya, karena kita saling mempromosikan, karena di PPUB itu sangat menghormati kemampuan seseorang gitu. Kita nggak punya kubu. Kubu itu adalah sebuah jembatan kita untuk menghubungkan. Misal seperti saya memang senang di marketing, agen perbankan juga gitu kan. Ketika Mbak Titin ahli di bidang humas, mempertemukan dengan beliau aktif di PHRI juga kan, jadi tahu nih tentang perhotelan, tentang restoran yang bagus. Misal kita mau ada pertemuan apa itu bisa ke Mbak Titin, misal kita juga ada Mas Reza yang punya basic digital marketingnya memang top banget gitu kan. Itu bukan untuk berkubu gitu ya, tapi kita untuk mempunyai kepentingan yang sama untuk maju gitu. Ya. Janganlah kalau kubu-kubuan bareng-bareng. Oke, ya. Ya, ada satu lagi ini mau nanya lagi ya. Jika saya lagi usaha jualan tapi follower IG saya masih sedikit, gimana caranya biar bisa meningkatkan penjualan ini gitu? Nah, tuh Mas Reza nih. Gimana meningkatkan followersnya nih? Oke. Atau beli follower ya? Ya, benar. Itu solusi yang paling sering dilakukan adalah beli follower. Oke, enggak. Baik, untuk ngomongin Instagram itu adalah panjang ya, karena balik lagi yang tadi pernah saya sampaikan adalah tentang konsistensi. Jadi algoritma Instagram itu sudah sangat pintar ya. Jadi ketika kita berjualan sesuatu, Instagram akan sudah menyediakan fiturnya. Jadi ketika kita aktif di Instagram, ya otomatis secara view-nya akan lebih diarahkan oleh Instagram. Oke, misalkan saya kasih contoh, saya berjualan hijab. Saya posting di Instagram sehari sekali, dengan yang saya posting seminggu sekali. Itu akan terbaca oleh algoritma Instagram. Saya bukan seorang seller yang konsisten kayak gitu. Jadi ketika ada orang akan mencari hijab misalnya, di menggunakan kata kunci hijab, akun Instagram ini akan tidak diprioritaskan yang postingnya hanya seminggu sekali. Itu salah satunya itu. Yang kedua adalah jumlah follower adalah nomor 2. Yang nomor penting adalah engagement. Ya, gimana cara membangun engagement di Instagram? Caranya adalah ketika ada komen, ketika ada like, itu kita respon itu. Yang sering lupa adalah ketika ada orang yang mengelike, memberikan like di postingan Instagram kita, itu kita tidak say thank you. Nah, ini yang sering saya kasih insight ke teman-teman bahwa ada yang nge-like, silahkan di DM atau di kolom komentar. Itu terima kasih, atau juga tanda love juga dan sebagainya. Nah, itu untuk meningkatkan di Instagram. Saya lebih mengarahkan yang balik lagi, konsistensi itu lebih penting untuk meningkatkan engagement-nya. Oke, ya. Ini nggak terasa nih Mas Reza, Mbak Suci, Mbak Titin, waktu kita terbatas, sudah jam 11 lewat. Ini ya, mungkin sebelum dibungkaskan ada yang mau disampaikan, silahkan dari teman-teman PPUB. Ya, terima kasih kepada Mitra Lovers yang telah bergabung di bersama PPUB ya. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita akan lebih semangat lagi. Saat kemarin kita tertidur karena PPKM ya, mari kita bangkit, kita sudah bisa lagi beraktivitas dengan baik. Bergabunglah dengan orang-orang yang penuh semangat, orang-orang yang bisa memberikan kita solusi lebih baik. Oke, ya. Udah cukup, ada yang lain? Ya. Oke, sekali lagi buat Anda nih Mitra Lovers, mohon maaf karena batasan waktu kita harus pungkaskan Opera Mitra bersama teman-teman PPUB di hari ini.
Terima kasih Mas Reza, Mbak Titi dan juga Mbak Suciati dari PPUB sudah berkenan hadir berbagi di Opera Mitra. Sukses terus, selalu maju buat PPUB ya. Amin, Ya, terima kasih. amin. Terima Oke. kasih waktunya. Terima kasih. Dan juga untuk Anda Mitra Lovers, saya Yondia Ardiona juga harus pungkaskan sekali lagi selalu Anda simak Opera Mitra di hari Jumat dari jam 10 pagi. Saya Yondia Anda pungkaskan, tetapkan Mitra jadi pilihan terbaik untuk Anda.